Coronaviruses invade cells through so-called spike proteins. The spike protein is the major surface protein that binds to a receptor, which acts like a doorway into a human cell. Once the spike protein and the surface of the human cell membrane fuse together, the genome of the virus is able to enter the human cell and begin infection. Understanding the shape of the spike protein in COVID-19 is the key to figuring out how to target the virus and accelerate potential vaccines. Jason McClellan and his team at University of Texas at Austin, in collaboration with the National Institutes of Health, are credited with this important step, which may Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Ashraf bin Ahmad Jelani. Nomor metrik di 20201095577. Saya dari kumpulan BI BMW 3032. Tema saya hari ini ialah isu kesehatan. Jadi di sini tajuk yang ingin saya bentangkan ialah impak penyakit berjangkit yaitu COVID-19 kepada masyarakat di Malaysia. Seperti yang kita sedia maklum, penyakit COVID-19 ini adalah berasal dari Wuhan, China, yang sehingga kini semakin merebak ke serata dunia termasuklah negara kita, Malaysia. Peningkatan demi peningkatan dicatatkan dari hari ke hari sehingga mencatatkan rekod kes jangkitan yang paling tinggi sekali setakat ini yaitu 9.020 kes positif. Hal ini terjadi karena terdapat segelintir masyarakat di negara ini tidak mengamalkan SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, yaitu seperti memakai mask apabila keluar ke tempat umum, memakai hand sanitizer, melakukan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Dengan itu, pihak KKM dan Perdana Menteri telah sadar akan impak masa panjang yang diakibatkan oleh COVID-19 ini. Rantaian ini perlu segera diputuskan. Jadi, KKM dan Perdana Menteri mengambil keputusan untuk melakukan lockdown di seluruh negeri agar masyarakat tidak sewenang-wenangnya melanggar SOP dan berharap mereka tetap duduk di rumah bersama keluarga masing-masing. Jadi dari sini kita dapat lihat bahwa penyakit COVID-19 ini adalah bukan penyakit yang perlu dipandang ringan karena kita semua tahu dampaknya sungguh jelas terhadap negara kita, terutama yang dari segi ekonomi, politik, sosial, dan agama. Dari segi ekonomi, negara kita telah mengalami kerugian sebanyak RM2.4 bilion sehari sepanjang PKP. Hal ini terjadi karena kurangnya perbelanjaan dari masyarakat disebabkan sektor perbelanjaan ditutup, selain sektor-sektor yang banyak menyumbangkan dana kepada negara yaitu sektor pelancongan yang langsung tidak berjalan sepanjang tempo PKP ini. Selain itu juga dari segi politik tidak dibenarkan berlangsung sehingga 1 Ogos 2021 yang telah dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Seterusnya dari segi sosial pula, masyarakat tidak dibenarkan untuk berkumpul-kumpul pada suatu tempat karena dikhawatirkan muncul kluster-kluster baru. Selain aktiviti-aktiviti yang melibatkan ramai orang juga perlulah dikurangkan seperti aktiviti bermain futsal, bola sepak, dan sebagainya. Dan akhir sekali dari segi agama pula, buat masa ini masyarakat tidak dibenarkan untuk sholat sambil merapatkan saf. Perlulah ada penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter, dan ada juga segelintir pusat-pusat keagamaan di negara ini seperti masjid, gereja, kuil, dan sebagainya yang ditutup disebabkan adanya kes di kawasan tersebut.